distribusi. Pada persiapan pekerjaan pemeliharaan gardu distribusi, terlebih dahulu, atasan memberikan surat perintah kerja untuk melakukan pemeliharaan gardu distribusi. Setelah menerima surat perintah kerja dari atasan, langkah selanjutnya yaitu membuat dan menyiapkan berkas-berkas untuk pemeliharaan, diantaranya yaitu surat perintah kerja, JSA, SOP atau instruksi kerja terkait pemeliharaan yang akan dilakukan, dan working permit. Langkah selanjutnya yaitu melakukan survei pada gardu distribusi yang akan dipelihara dan mengisi JSA yang telah dibuat untuk mengetahui potensi bahaya yang ada. Kemudian, mengisi working permit. Setelah melakukan pengisian job safety analysis dan working permit, selanjutnya dokumen-dokumen diserahkan ke pejabat K3, supervisor teknik, dan manajer WLP untuk diperiksa dan ditandatangani. Tidak lupa untuk mempelajari terlebih dahulu materi dan SOP terkait pemeliharaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, memakai alat pelindung diri diantaranya yaitu backpack, sepatu safety, ID card, sarung tangan, dan safety helmet, serta mempersiapkan alat kerja dan material kerja sesuai SOP, dan memastikan semua alat ukur yang akan digunakan bekerja dengan baik. Kemudian, menuju lokasi pekerjaan dengan berkendara menggunakan mobil operasional kantor, memasang traffic cone dan rambu-rambu bahaya di sekitar lokasi pekerjaan sebagai tanda bahwa ada pekerjaan di lokasi tersebut. Kemudian, melakukan safety briefing sebelum memulai pekerjaan yang dimana pengawas pekerjaan menyampaikan tanggung jawab dan metode kerja dalam pelaksanaan pemeliharaan, serta pengawas ketiga menyampaikan mengenai potensi bahaya pada pekerjaan pemeliharaan, yang kemudian diakhiri dengan berdoa dan yel-yel bersama. Safety, 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 yes! Selanjutnya, yaitu tahap-tahap dalam melakukan pemeliharaan gardu distribusi pasang luar. Sebelum melakukan pemeliharaan, terlebih dahulu memeriksa keadaan di luar PABTR dan memastikan tidak ada kebocoran arus. Kemudian, membuka pintu PABTR lalu melakukan pengecekan tegangan, arus beban, dan urutan fasa pada perlengkapan umum bagi tegangan rendah atau PABTR. Melakukan koordinasi dengan piket pengatur, dalam hal ini UP2D, bahwa akan dilakukan pelepasan beban dan pembebasan tegangan pada gardu. ULCE 2 Penyulan Teguh Umar. Oke, kami pantau Pak Penyulan Teguh Umar dalam rangka pemeliharaan gardu ULCE 2. Dipastikan sesuai SOP Pak, pekerjaannya. Dipastikan padam. Kalau padam silakan digrounding Pak. Baik Pak, di copy. Setelah mendapatkan izin, proses pemadaman dimulai dengan membuka saklar utama yang dilanjutkan dengan melepas semua fuse. Kemudian, membebaskan tegangan pada gardu dengan membuka FCO menggunakan stick 20 kV dan sarung tangan 20 kV. Selanjutnya, dengan melepaskan tabung FCO dari holder dan diturunkan untuk diperiksa fuse linknya. Membuka penutup tabung FCO, kemudian memeriksa kesesuaian rating fuse link dengan kapasitas trafo yang terpasang. Lalu, memasang tangga dan mengenakan alat pelindung diri berupa body harness sebelum menaiki tangga dan mengikatnya pada tiang maupun pada dudukan trafo agar tangga tidak jatuh ataupun rubuh. Menaikkan alat kerja dan material kerja menggunakan tali tambahan plastik. Mengecek tegangan trafo menggunakan voltage detector untuk memastikan bahwa trafo benar-benar sudah bebas dari tegangan. Membuang tegangan sisa induksi trafo dengan menggunakan grounding aparatus. Membuka pengawatan trafo pada sisi primer dan sekunder sebelum melakukan pengujian tahanan isolasi trafo. Tujuannya agar tegangan yang diinjeksikan dari isolation tester hanya melalui trafo, sehingga tahanan isolasi yang terukur murni tahanan isolasi trafo. Adapun alat yang digunakan untuk membuka pengawatannya yaitu kunci torsi dan kunci ring. Membersihkan isolator primer dan sekunder trafo dari kotoran atau debu menggunakan alkohol dan kain majun. Kemudian, dilakukan pengukuran tahanan isolasi trafo menggunakan alat insulation tester. Pengukuran nilai tahanan isolasi ini
dilakukan untuk mengetahui apakah tahanan isolasi telah sesuai dengan standar yang berlaku, di mana untuk tegangan sebesar 1 volt minimal memiliki tahanan isolasi sebesar 1 kilo ohm, yang artinya untuk tegangan kerja 20 kV, tahanan isolasi yang diperbolehkan minimal 20 megaohm. Setelah melakukan pengukuran tahanan isolasi, kemudian membuat tegangan induksi dengan menshortkan ke bodi trafo. Selanjutnya, memasang kembali pengawatan trafo dengan mengencangkan mur dan bautnya baik di sisi primer maupun di sisi sekunder. Selanjutnya, mengecek level minyak trafo. Kemudian, menurunkan peralatan kerja menggunakan tali tambahan plastik. Turun melalui tangga dengan tetap memasang pengait body harness. Selanjutnya, yaitu menurunkan tangga. Kemudian, melakukan pemeliharaan PHBTR dengan memeriksa Navius apakah nilainya sudah sesuai dengan beban terukur. Mengencangkan mur dan baut-baut pada komponen PHBTR seperti rel dan terminal kabel. Selanjutnya, membersihkan komponen-komponen yang ada di dalam PHBTR dengan menggunakan kain majul. Kemudian, memberikan vaselin atau pelumas pada fuse base dan half boom saklar. Selanjutnya, dilakukan pengukuran tahanan pentanahan pada gardu, di mana nilai tahanan pentanahan akan dikatakan baik jika bernilai kurang dari 5 ohm. Sebelum menormalkan kembali tegangan pada gardu, terlebih dahulu memastikan kembali hasil pekerjaan seluruh personil dan peralatan dalam keadaan aman. Kemudian, mengkoordinasikan kembali kepada piket pengatur bahwa pemeliharaan telah selesai dan izin untuk memasukkan kembali tegangan. Untuk dipantau, kami ingin memasukkan kembali tegangan trafo gardu LC2 Penyulan Tuku Umar bahwa pekerjaan pemeliharaan gardu telah dilaksanakan. Personil aman dan peralatan aman. Terima kasih. Ganti. Oke, pekerjaan pemeliharaan gardu di ULCE 2 Penyulan Tuku Umar sudah selesai. Kalau dipastikan aman Pak personil peralatan, silakan dimasukkan FCO-nya. Silakan ganti. Selanjutnya, memasukkan kembali FCO dengan saklar stick 20 kV untuk menyambungkan tegangan. Setelah FCO dimasukkan, langkah selanjutnya yaitu pengukuran tegangan dalam keadaan tanpa beban. Selanjutnya, mengecek arah putaran fasa. Kemudian, memasukkan saklar utama yang dilanjutkan dengan memasukkan Navius tiap fasa pada masing-masing jurusan. Melakukan kembali pengukuran tegangan dan arus setelah beban dimasukkan pada perlengkapan hubung bagi tegangan rendah. Menutup kembali pintu PHBTR setelah memastikan bahwa pekerjaan sudah selesai. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam melakukan pemeliharaan transformator distribusi gardu pasang dalam. Langkah pertama yaitu membuka pintu gardu. Selanjutnya, melakukan pengecekan urutan fasa serta pengukuran tegangan dan pengukuran beban pada PHBTR sebelum pemeliharaan. Kemudian, melakukan koordinasi dengan piket pengatur jaringan untuk melakukan pemadaman. Setelah mendapatkan izin, selanjutnya dilakukan pelepasan beban dengan melepas Navius dan saklar utama. Melepas sirkuit breaker pada kubikel dengan menekan tombol warna merah. Selanjutnya, melepas disconnecting switch pada jaringan. Setelah membebaskan tegangan pada kubikel, selanjutnya mengubah posisi grounding kubikel ke posisi maintenance dengan memutar handle searah jarum jam. Kemudian, mengecek lampu indikator pada kubikel dan dilakukan pengecekan tegangan trafo menggunakan voltage detector untuk memastikan bahwa kubikel maupun trafo benar-benar sudah bebas dari tegangan. Selanjutnya, sisa muatan induksi pada trafo dibuang dengan menggunakan tongkat RD. Kemudian memeriksa apakah ada keretakan atau pecah pada isolator trafo, baik di sisi primer maupun sekunder, di mana keretakan pada isolator dapat menyebabkan tegangan tembus dan terjadinya short circuit. Selanjutnya, yaitu membersihkan isolator trafo dari kotoran atau debu menggunakan kain majun. Kotoran atau debu pada permukaan isolator dapat menyebabkan terbentuknya lapisan pengantar di permukaan isolator saat endapan kotoran tersebut basah. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengukuran tahanan isolasi trafo menggunakan insulation tester. Kemudian,
Muatan induksi pada trafo dibuang dengan menshortkan ke bodi trafo. Selanjutnya, mengencangkan mur dan baut pada terminasi trafo. Longgarnya terminasi kabel trafo dapat menimbulkan percikan api pada bagian terminasi yang menyebabkan rugi-rugi daya. Selanjutnya, memberikan pelumas atau vaselin pada terminasi kabel trafo untuk mencegah terjadinya korosi. Kemudian, dilakukan pemeliharaan pada PHBTR dengan membersihkan rel PHBTR dan fuse base setiap jurusan menggunakan kain majun. Dilanjutkan dengan memberikan pelumas atau vaselin pada enak fuse dan fuse base. Selanjutnya, dilakukan pengukuran tahanan pentanahan gardu di mana hasil pengukuran yang diperoleh sebesar 2,67 ohm. Hal ini dikatakan memenuhi standar di mana nilai tahanan pentanahan dikatakan baik jika bernilai di bawah 5 ohm. Setelah semua item pemeliharaan telah dikerjakan dan seluruh personil serta peralatan dipastikan aman, selanjutnya melapor kepada piket pengatur jaringan bahwa pemeliharaan telah selesai dilakukan dan meminta izin untuk melakukan penormalan. Selanjutnya, mengubah posisi grounding kubikel ke posisi standby dengan memutar handle berlawanan jarum jam. Kemudian, memasukkan kembali disconnecting switch pada jaringan. Setelah itu, memasukkan circuit breaker dengan memutar handle searah jarum jam. Selanjutnya, mengecek lampu indikator pada kubikel untuk memastikan bahwa tegangan sudah sampai pada kubikel. Setelah menormalkan kembali tegangan, maka dilakukan pengukuran tegangan pada saklar utama. Selanjutnya, memasukkan kembali saklar utama serta melakukan pengukuran tegangan dan urutan fasa. Langkah selanjutnya, memasukkan NH fuse tiap fasa pada masing-masing jurusan. Setelah semua NH fuse terpasang, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran kembali tegangan dan arus. Langkah terakhir yaitu menutup kembali pintu gardu setelah memastikan bahwa pemeliharaan telah selesai. Pekerjaan telah selesai. Selanjutnya melakukan briefing untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan. Setelah melaksanakan pemeliharaan gardu distribusi, kemudian membuat laporan hasil pekerjaan sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan. Kemudian menyerahkan kepada atasan untuk dilakukan validasi laporan hasil pekerjaan tersebut.